Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan menyampaikan materi pengembangan instrumen evaluasi pada mata kuliah pengembangan perencanaan pembelajaran KI dengan dosen pengampu Ibunda Dr. Nurzanah MAG. Kami adalah kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Feby Anita Sari, dan rekan saya, Zahroni Anwar. Pengembangan instrumen evaluasi merujuk pada proses pembuatan dan penyusunan instrumen atau metode yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam suatu strategi pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, pengembangan instrumen evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara valid dan reliable. Adapun pengertian pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran adalah proses merancang dan mempersiapkan alat atau metode untuk mengukur hasil belajar siswa. Instrumen ini dapat berupa tes, angket, observasi, ataupun portofolio. Adapun tujuan pengembangan instrumen evaluasi adalah untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara objektif, valid, dan reliable. Jenis-jenis instrumen pembelajaran diantaranya adalah 1. Tes tertulis, yaitu pilihan ganda ataupun esai. 2. Angket siswa atau guru. 3. Observasi kelas. 4. Portofolio siswa. Aspek-aspek dalam pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran yaitu tujuan, yaitu menentukan tujuan evaluasi dan apa yang ingin diukur. Kemudian desain, yaitu merancang instrumen yang sesuai dengan tujuan dan konteks pembelajaran. Kemudian pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data diri siswa melalui instrumen yang telah dibuat. Lalu analisis, yaitu menganalisis data yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun instrumen evaluasi pembelajaran ada 4 langkah, yaitu pertama, menentukan tujuan evaluasi, yaitu tentukan dengan jelas tujuan evaluasi. Apakah evaluasi bersifat formatif, diagnostik, seleksi, ataupun sumatif? Lalu, identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin diukur dan dinilai. Langkah kedua yaitu mengembangkan spesifikasi instrumen. Setelah tujuan ditetapkan, buatlah spesifikasi instrumen. Spesifikasi ini dapat berupa tabel, kisi-kisi tes, atau tes blueprint yang merinci ruang lingkup dan tekanan tes serta bagian-bagiannya. Langkah ketiga yaitu pemilihan jenis dan tipe instrumen. Pertimbangkan jenis dan tipe instrumen yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Instrumen dapat berupa soal pilihan ganda, esai, rubrik, penilaian, ataupun daftar cek. Yang terakhir, langkah keempat,
yaitu formulasikan item instrumen. Yaitu tulis item-item instrumen dengan jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Pastikan item-item berasal dari tujuan pembelajaran. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai pengembangan instrumen evaluasi. Selanjutnya, bagaimana kita menerapkan langkah-langkah tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Zahroni Fatwa. Kepada rekan saya Zahroni Fatwa, saya persilahkan waktu dan kesempatan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya tadi dalam presentasinya tentang asesmen, di sini saya melanjutkan bagaimana cara kita memasukkan asesmen di dalam modul Ajar PAI. Di sini saya mencontohkan dalam modul Ajar PAI fase C kelas 6 di SDN 115484 Sidomulyo yang saya buat. Di sini kami mengambil contoh mengenai hukum halal dan juga haram pada bab 4 semester 1 Kurikulum Merdeka Pendidikan Agama Islam kelas 6 fase C. Sebelum melanjutkan, kami menganalisis dulu kebutuhan siswa, yaitu pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar murid, kemudian penetapan kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat murid, kemudian pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan murid, dan selanjutnya adalah hal yang harus ada di dalam modul ajar, yaitu informasi modul. Nah, informasi umum ini terdiri dari identitas modul, capaian pembelajaran, indikator pembelajaran, serta profil pelajar Pancasila yang ada di dalam modul pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ada juga tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD, yaitu siapa pesertanya, kemudian apa masalahnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian di dalam modul tadi juga ada media pembelajaran, KKTP, serta target peserta didik yang diharapkan. Ada juga model pembelajaran, kemudian kata kunci, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, serta langkah-langkah dalam persiapan. Kemudian kita juga di dalam modul ajar tersebut membuat kegiatan pembuka selama 15 menit, kemudian kegiatan inti selama 70 menit, dan kegiatan penutup 15 menit. Jadi seluruhnya itu ada sekitar 3 jam pembelajaran atau sekitar 105 menit seperti itu. Nah, di sini kami akan kembali membahas tentang asesmen, refleksi, remedial, dan pengayaan, dan juga lampirannya dibuat secara terpisah seperti itu. Nah, biasanya di dalam modul ajar juga akan tersedia glosarium dan juga daftar isi serta penandatanganan dari modul ajar tersebut. Nah, dari penjelasan itu kami menyediakan bagaimana cara membuat asesmen dan juga penilaian di dalam modul ajar. Jadi, tata cara pembuat penilaian dalam modul ajar adalah seperti yang tertera dalam tema kami ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga jurnal refleksi dan juga di sini ada rubrik penilaian. Jadi ini merupakan bagian-bagian daripada asesmen tadi. Kemudian kita juga diharuskan untuk membuat lampiran-lampiran seperti yang tertera di sini. Ini adalah contoh lampiran dalam pembuatan asesmen awal, kemudian asesmen akhir. Ini merupakan sebuah cerita yang beririsan dengan
materi yang kita bahas, yaitu materi tentang halal haram tadi ya Bapak Ibu. Kebetulan kali ini kita mengambil tema tentang halal haram seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini masih bersambungan dengan cerita tersebut, bagaimana makanan yang halal, minuman yang halal, serta makanan dan minuman yang halal. Ini masih sedikit-sedikit panjang Bapak Ibu, bisa dibaca sendiri melalui slide kami ini ya. Kemudian ini merupakan slide terakhir. Nah, seperti itu Bapak Ibu kira-kira dalam pembuatan asesmen dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.